Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Ustadz ada yang namanya ayat mutasyabihat sama munkamat. Jadi mutasyabihat itu ayat yang ditakwil. Sedangkan ada sebagian pemahaman bahwasanya ayat Al-Quran itu tidak boleh ditakwil. Ada nggak rujukan dari kisah-kisah Rasulullah bahwasanya ayat mutasyabihat itu boleh ditakwil? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk salah satu pertanyaan yang menarik. Mutasyabihat ya di dalam hukum itu berbeda maknanya dengan mutasyabihat di dalam ayat atau tafsir, ilmu tafsir. Ya. Kalau di dalam hukum ada namanya al-halalu bayyin. Halal itu jelas, wal haramu bayyin. Haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada ayat yang mutasyabihat. Nah, mutasyabihat dalam hukum, orang yang tak belajar fikih usul fikih, dia anggap mutasyabih itu bercampur hak dan batil. Maka mereka bilanglah itu Ustadz Subhat katanya kan. Padahal di dalam syariah mutasyabih itu hukum itu samar-samar. Nah, yang bisa nanti mengijtihadkan, menguraikannya itu adalah ulama-ulama ahli. Ya. Ulama-ulama ahli. Kalau dia tidak ahlinya, tidak ulama, nggak bisa dia keluarkan hukum dari yang mutasyabih itu. Gitu ya. Nah, kalau mutasyabihat di dalam ayat di dalam Al-Qur'an itu memang ada disebutkan Allah dalam Quran ya, wa minhum min ayati, di antara ayat-ayat Allah itu ada yang muhkamatun wa minkum mutasyabihat. Nah, di antaranya ayat mutasyabihat la ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, ini coba Bapak pahami. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabih itu kecuali Allah. Ada yang buat wakaf di sini. Hanya Allah yang tahu mutasyabih. Ada ulama tafsir yang mengatakan la ya'lamul ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan ulama-ulama rasikh yang dalam ilmunya. Nah, jadi yang tahu makna mutasyabih itu Allah dan orang ulama-ulama yang dalam rasikh ilmunya. Nah, itu tafsirnya ada dua itu, ayat itu tentang mutasyabih. Nah, oleh sebahagian kelompok umat Islam ada mengatakan ayat mutasyabih itu nggak usah ditakwil, ya nggak boleh. Ini sebenarnya kalau bahasa saya kurang piknik. Kenapa kurang piknik? Nabi SAW berdoa, ya apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wilih. Ya Allah, mahirkanlah, pakihkanlah Ibnu Abbas ini tentang agama dan ajarilah dia takwil ayat-ayatmu. Ibnu Abbas saja didoakan Nabi menjadi ahli takwil. Kok bisa-bisanya mereka mengharamkan takwil? Jadi Ibnu Abbas ini ulama haram, ulama subhat. Karena didoakan Nabi jago takwil. Aneh kan? Itu hadis sahih. Tapi mereka ya kurang mahir, kurang paham. Maka disebut kurang piknik. Di dalam fikih banyak sekali ulama ahli mentakwilkan segala sesuatu. Contoh, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang sholat meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir nyata. Imam Syafi'i mentakwilkan, orang meninggalkan sholat dia kafir nyata, bukan orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi karena mengingkari kewajiban sholat baru kafir. Tapi kalau karena malas nggak boleh dikafirkan. Karena malas fasik, dosa besar. Mentakwilkan Imam Syafi'i, sahabat. Jadi semuanya ulama mentakwil. Ahli ilmu itu semua rata-rata mentakwil. Al-Ghazali pun gitu, kalau nggak ditakwil. Nah, ini saya kasih tahu ilmunya Pak. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
makna ayat mutasyabih itu dikembalikan kepada ayat muhkamat. Supaya, kenapa? Karena muhkamat yang jelas. Misalnya, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak ada setara dengannya. Ini muhkamat jelas, tidak ada yang serupa setara dengan kekuasaan Allah. Ya. Kemudian laisa kamitslihi syai'. Ini muhkamat, tidak ada yang seumpama yang serupa dengan Allah. Ini muhkamat. Nah, ketika muncul ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman. Tadi saya sebut di awal. Ar-Rahman itu nama sifat, bukan nama zat. Ya. Bukan Allah zatnya bersemayam di atas aras, tapi Ar-Rahman. Tidak sama Ar-Rahman dengan Allah. Tapi kalau sifat zat, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya, penerang, meliputi segala-galanya. Zatnya, nama zat, Ismul A'zam. Ar-Rahman nama sifat, Allah yang pengasih, istawa alal ars. Nah, istawa alal ars yang paling bagus kalau Bapak tidak mau bermasalah, nggak usah ditakwil. Kenapa? Karena kebanyakan manusia orang awam yang bisa mentakwil warrasikhuna fil ilmi. Maka ketika ahli ilmu mentakwil, orang-orang awam menolak. Ya memang mereka nggak boleh mentakwil. Kan gitu masalahnya. Nah, kenapa ditakwil dia? Supaya ayat muhkamat tadi tidak serupa dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un, bisa. Nah, tadi itu ayat-ayat mutasyabih, kembalikan kepada maknanya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, jadi kalau Bapak anggap aras itu kata Nabi seperti kubah, lalu Allah Subhanahu wa taala bersemayam duduk seperti gini. Ibnu Taimiyah yang saya pahami di awal-awal sebelum dia mendalami tasawuf, sebelum bertarikat ikut Syekh Abdul Qadir Jilani, dia cenderung mujassimah. Maka ketika ditanya dalam buku Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Sirajuddin Abbas, dikutip Ibnu Taimiyah itu ketika ditanya oleh muridnya, "Syekh, apa yang dimaksud dengan istawa alal arsy?" Kata dia, "Ya begini nih, kayak saya ini, duduk begini," katanya. Kan disamakannya dengan makhluk, dengan dirinya Allah Ta'ala. Kan sudah salah. Maka orang-orang sebahagian salafi itu mengikuti akidah mujassimah ini. Maka digambarkan orang itu, Allah itu ya mengecil di atas aras, duduk mengecil, tidak akbar. Nah, kemudian punya tangan dua, tangan kanan dua-duanya, kakinya besar. Nah, ini kalau bahasa Al-Ghazali, orang ini terhijab daya khayal. Daya khayalnya, karena tingkatnya awam, daya khayalnya itu yang menghijab diri dia. Padahal akidah orang ahli ma'rifat dari kalangan ahlus sunnah, Allah itu muhitum bikulli syai'. Salah satu buku akidah salaf yang benar-benar salaf adalah buku akidah Tohawiyah. Di situ dikatakan Allah itu meliputi segala-galanya. Allah itu tidak membutuhkan aras, dia meliputi segala-galanya, dan tidak ada makhluk yang bisa meliputi segala-galanya kecuali Allah. Karena itulah laisa kamitslihi syai'un. Karena dia bukan aurat, bukan zat, bukan esensi, bukan makhluk. Maka dia meliputi. Cuman ya tadi Pak, orang-orang awam pemahamannya lemah itu ya begitu. Mereka anggap di langit, di atas, jadi menjauh. Maka saya sebut, sebenarnya aras itu di mana? Aras itu di mana? Di alam gaib. Alam gaib itu di mana? Di balik ruang kosong ini. Nah, di balik ruang kosong ini. Kalau izin Allah dibukakan mata hati kita, terpandang kita ini. Tiang aras tuh, nembus ke bumi sana. Dimensinya beda. Kenapa? Karena kursinya seluas langit dan bumi. Ya kan? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya seluas langit dan bumi. Di mana dia? Ya di mana lagi mau Bapak cari? Bapak mau keluar dari langit dan bumi, mau kemana? Kalau bukan di sini-sini aja itu. Ya kan? Bapak mau kemana? Kalau keluar dari langit dan bumi, semuanya di bawah langit. Mau matahari, mau bumi, semua planet itu di bawah langit, di dalam langit. Keluar dari langit dan bumi, mau kemana coba?
Maka ketika disebut kursi seluas langit dan bumi, aras itu lebih besar dari kursi, berarti dia meliputi langit bumi. Maka Allah itu meliputi langit bumi. Takwil yang paling pas di dalam ilmu ma'rifat zat, Allah itu meliputi aras langit dan bumi. Apa ayatnya? Wa kanallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segala-galanya. Itu ada 2 ayat minimal yang mengatakan Allah meliputi segalanya. Ada ayatnya. Nah, tapi orang yang tak paham, tidak belajar ilmu ma'rifat zat, ya, nggak sampai, nggak rosih, nggak dalam ilmunya tentang Allah, kadang nggak bisa dia mencernanya. Padahal dengan kata Allahu nurus samawati wal ardh, udah paham sebenarnya kita itu. Allah itu cahaya, sumber cahaya langit dan bumi. Coba lihat cahaya matahari, mana yang tak dia terangi? Kalau dia sudah siang, semuanya diliputinya. Maka setiap saat kita disertai Allah, hanya saja kita nggak merasa. Setiap detik kita disertai Allah, hanya saja kita sering tak merasa. Dan alat menghubungkan kita kepada Allah itu adalah rasa. Rasakan. Itu Allah tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat kan? Karena hati kita mandang Allah. Itu dia. Hati kita tadi mandang. Tapi jangan Bapak tunjuk gini. Kalau tunjuk dia bertempat. Hati kita yang nunjuk, itu dia Allah tuh. Itu Allah tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gimana rasanya di hati? Enak kan? Enak enggak? Karena dia meliputi, Pak, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Yang berbentuk itu makhluk. Kalau dia enggak ada bentuknya, dia berada di balik ruang kosong yang bening, zatnya, ya, menggigil kita, merinding. Oke, segitu ya. Jadi ayat yang mutasyabih maknanya dikembalikan ke muhkamat supaya tidak. Karena ayat muhkamat itu lebih utama digunakan daripada mutasyabihat. Kalau mau ditakwil dia harus ke muhkamat larinya.